Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan berbicara mengenai mencari kerajaan Allah. Loh, kenapa kita harus mencari? Bukankah kerajaan Allah sudah datang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, sebelum kita berlanjut memperdalam berbicara mengenai mencari kerajaan Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat 33. Injil Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, pernyataan carilah ini berasal dari bahasa yang sebenarnya mengharapkan saudara dan saya itu belajar mencari dengan penuh perjuangan, yaitu berasal dari ZTIT, yaitu carilah. Kita mencari, kita menyelidiki, kita mengamati, bahkan kita memeriksa dan mempertimbangkan. Kita berusaha mencari untuk mendapatkannya. Nah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di sini bukan hanya sebatas kebenaran yang kita ketahui, oh kita belajar firman, kita belajar kebenaran. Bukan saudara, tetapi kebenaran di sini adalah menyangkut sikap hidup kita yang terlihat dan yang tidak terlihat. Sikap hidup kita dari pikiran kita, baik perkataan kita, baik sikap dan tingkah laku kita, saudara. Nah, kenapa kita harus mencari? Kalau firman Tuhan jelas katakan carilah, berarti punya maksud. Berarti itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kita harus berjuang dengan mencari. Kalau firman Tuhan jelas katakan carilah, itu berarti ada makna, ada perjuangan, ada pengorbanan. Kita harus berjuang, kita harus mencari, kita harus korbankan fokus pikiran kita untuk terus mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Saudara, sering kita berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kerajaan Tuhan sudah datang dalam diri kita. Kerajaan Allah sudah ada dalam diri kita. Tapi kita tidak mau berjuang, kita tidak mau berusaha dengan keras. Kita bahkan, ya tenang-tenang saja, kita berpikir bahwa kita sudah pasti selamat. Saudara, kalau kita berpikir seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Mereka semua juga menikmatinya. Justru saudara dan saya harus berbeda. Ketika kita menerima firman Tuhan, carilah, berarti kita harus berjuang, kita harus mencari. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti hidup kita, fokus kita harus berjuang bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Berbicara kebenaran, berarti kebenaran yang kita lakukan dan tidak kita lakukan, yang kita pikirkan, yang terlihat atau yang tidak terlihat. Kita sering berkata bahwa kebenaran yang terlihat saja, di depan orang kita nyumbang, di depan orang kita memberikan uang, kita memberikan persembahan kepada gereja, kita menyumbang kepada orang-orang miskin, kita menyumbang kepada fakir miskin, ke orang-orang yang tidak mampu, ke panti asuhan, lalu kita disorot, kita undang para wartawan supaya mereka mengekspos kita ketika kita sedang melakukan kebaikan ini. Saudara, bukan di situ saja yang namanya kebenaran. Kebenaran yang kita pelajari itu harus terbukti, itu harus terlihat dari cara hidup saudara dan cara hidup saya. Saudara, hidup kita harus kita benar-benar bisa fokus apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu benar-benar memancarkan kebenaran dalam hidup ini. Ketika kita bicara bahwa kita hidup benar, tetapi perlakuan kita, sikap kita, bahkan cara berpikir kita yang terlalu banyak negatif, itu belum menunjukkan kebenaran dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, berarti apa yang kita pikirkan, itu harus benar di hadapan Bapa. Apa yang kita perkatakan, itu harus benar. Apa yang kita lakukan, itu harus benar. Ini bertalian, saudara. Dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang bermula dari apa yang kita pikirkan, saudara. Ketika kita memikirkan sesuatu dan kita merenungkan terus-menerus, itu akan membuat seperti terinkuminasi, seperti dia benar-benar bertelur di dalam kehidupan kita, sehingga itu nantinya akan menghasilkan suatu perkataan, suatu tindakan. Saudara, ketika kita memikirkan hal yang jahat dalam diri kita, ketika kita memikirkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita akan fokus terus, pikirkan terus yang tidak baik. Otomatis nanti perkataan kita akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Setelah kita melakukan tersebut, semakin kuat, maka tindakan kita akan melakukan dan merujuk dengan apa yang tadi kita pikirkan dan kita perkatakan. Saudara, kalau kita disuruh dan diperintahkan oleh Tuhan, mari carilah kerajaan Tuhan. Berarti saudara, kita harus fokus berjuang bagaimana kita mencari kerajaan Tuhan. Dan orang yang mencari dan menemukannya, dia mencarinya itu benar-benar. Dia mencari, dia menyelidiki. Kalau saudara tidak punya pekerjaan, berjuang mencari pekerjaan, terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, maka dia akan rela
Dia beli koran, dia cari informasi, dia tanya sana, dia tanya sini, supaya mendapatkan pekerjaan. Dia mengamati, layakkah saya bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan dia berjuang, dia belajar psikotes, dia belajar mempersiapkan untuk masuk tes supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Perjuangannya itu menghabiskan waktu. Perjuangannya itu merupakan pengorbanannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita mau mencari kerajaan Tuhan lalu kita tidak berjuang dengan kita berubah sikap hidup kita dari kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak pernah mau berubah manusia batin kita, sepertinya ya kita seperti inilah. Kita di depan orang kelihatan baik, tapi hati kita dengkinya minta ampun. Kita di depan orang mau kelihatannya kita sempurna. Oh, kita anak Tuhan. Tetapi hati kita selalu iri hati, selalu sirik sama orang. Mulut kita selalu mempercakapkan orang lain, selalu mencurigai orang lain. Saudara, itu belum melakukan kebenaran. Kebenaran itu harus sinkron dari apa yang kita pikirkan, yang tidak terlihat, bahkan dengan yang terlihat yang kita perkatakan. Semua harus sinkron dan sejalan. Saudara, kita mencari kerajaan Tuhan supaya hidup kita bisa berubah. Hidup ini lebih penting supaya apa yang kita lakukan, manusia batin ini kita bisa berubah. Bahkan ketika kita mencari kebenarannya, kita mencari, kita berjuang, kita belajar firman, kita merenungkan firman siang dan malam, kita memikirkan pikiran kita, memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara di muka bumi ini, bukan perkara yang menyenangkan hati kita. Justru saat kita memikirkan tersebut, kita berjuang, kita berusaha, kita berkorban supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan itu, otomatis hidup kita akan berubah. Hidup kita yang tadinya brengsek, yang tidak benar, yang tidak baik, secara otomatis, perlahan demi perlahan, kita akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, sering orang mendengar, orang mencari sebuah permata yang luar biasa. Saudara, seperti ada seseorang yang memiliki sebuah berlian yang harganya 2 miliar, begitu mahal. Wah, siapa yang tidak kepingin, saudara, 2 miliar. Tetapi orang tidak sanggup untuk mengumpulkan uang 2 miliar untuk membayarnya, kecuali orang-orang sudah punya uang luar biasa. Tapi untuk hidup kita, kita berusaha untuk menghabiskan dan membeli sebuah berlian seharga 20 miliar, saudara, bukan 2 miliar, 20 miliar. Ketika orang memiliki berlian 20 miliar, otomatis dia akan memiliki kesenangan. Dia akan memiliki damai sejahtera. Dia akan memiliki sukacita. Kalau dia bisa memiliki berlian seharga 20 miliar tersebut, sangat disayangkan. Tidak banyak orang yang bisa memilikinya. Ketika banyak orang tidak bisa memilikinya, otomatis kita, ya sudahlah, pasrah, nggak bisa lagi. Dan tiba-tiba ada seorang marketing dan berusaha memasarkan kepada banyak orang. Hei, ada berlian cuma seharga 20 juta. Ada harga berlian 20 juta. Ketika kita mendapatkannya, kita bisa memiliki kekayaan, kita bisa memiliki sukacita, kita bisa memiliki kesenangan. Saudara, ketika kita mendengar itu 20 juta, banyak orang berbondong-bondong berusaha mengumpulkan uang 20 juta untuk memiliki berlian seharga 20 miliar. Orang tersebut akhirnya ketika punya uang 20 juta, dia berusaha ngantri, pengen bayarin tuh berlian yang 20 miliar. Saudara, ketika dia menemui yang punya seharga 20 miliar dan dia berusaha membayarin dengan harga 20 juta karena dia mendengar dari orang 20 juta. Mau tahu saudara, yang punya berlian seharga 20 itu berkata, "Enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu." Saudara, sungguh sangat kaget orang. Dia dengar 20 juta, dia berusaha. Tetapi apa? Dia diusir. Saudara, kenapa bisa begini? Berlian 20 miliar itu menggambarkan kerajaan Tuhan. Dan orang yang menyampaikan bahwa cuma 20 juta itulah hamba-hamba Tuhan. Itulah banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa kerajaan Tuhan itu seharga 20 juta. Begitu murah. Saudara, kita maunya gampang, maunya praktis. Sehingga kita berjuang untuk itu. Saudara, firman Tuhan jelas katakan, carilah kerajaan Allah. Berarti kita butuh perjuangan. Dan itu tidak mudah. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita harus mengorbankan hidup kita untuk mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.